Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Darifa. Saya dari kelas 10 IPA 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Nah, teks negosiasi tersebut adalah teks yang di dalamnya berisi protes untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, proses negosiasi merupakan hal yang umum dilakukan. Kegiatan bernegosiasi bisa dilakukan saat jual beli, di bisnis, di sekolah, di lingkungan, masyarakat, keluarga, dan lain sebagainya. Dalam bernegosiasi, kedua belah pihak mempunyai hak terhadap hasil akhir yang telah disepakati tersebut. Hasil akhir negosiasi tersebut harus terdapat persetujuan dari semua pihak yang sedang bernegosiasi dengan kesepakatan bersama. Nah, sekarang ada struktur teks negosiasi. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, yaitu permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, yang terakhir adalah penutup. Berikut ini adalah ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, menentukan solusi serta saran penyelesaian masalah kedua pihak. Yang kedua, menghasilkan kesepakatan atau perjanjian. Yang ketiga, penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang keempat, memprioritaskan kepentingan bersama. Yang kelima, mempunyai tujuan praktis, yaitu sebagai media untuk menghasilkan kesepakatan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuan negosiasi sendiri tersebut adalah untuk mengurangi perbedaan posisi setiap pihak yang terlibat, sehingga teks negosiasi berisikan kalimat-kalimat yang mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian bersama. Berikut adalah cara-cara untuk membuat teks negosiasi. Yang pertama, persiapan dan perancangan. Pada tahap ini, kamu bisa menentukan tema kegiatan negosiasi. Misalnya, temannya adalah kegiatan jual beli, atau bisa juga disebut kegiatan negosiasi untuk menentukan kebijakan tertentu di suatu perusahaan atau sebagainya. Yang kedua adalah menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Pada kegiatan negosiasi perlu ditetapkan pihak-pihak yang berkaitan. Misalnya temannya tentang jual beli, maka menentukan siapa yang berperan sebagai penjual dan siapa yang berperan sebagai pembeli. Yang ketiga, menentukan hal yang dinegosiasikan. Nah, apa sih yang harus dinegosiasikan dalam teks tersebut? Misalnya, temanya itu jual beli. Lalu, apa yang diperjualbelikan? Apakah berupa barang atau jasa? Tentukan juga waktu dan tempat negosiasi tersebut. Nah, yang keempat adalah menyiapkan penyampaian argumen. Pada tahap ini, masing-masing pihak mengutarakan apa yang diinginkan secara bijaksana. Yang kelima, merancang kegiatan tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Pada kegiatan ini dilakukan tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat untuk mencapai sebuah kesepakatan. Misalnya, temanya adalah jual beli. Maka tawar-menawar bisa berupa sepakatan harga barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang keenam, menentukan penutup. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang menutup proses negosiasi. Yang ketujuh, menulis struktur teks negosiasi. Nah, langkah-langkah di atas tadi akan masih berupa outline atau kerangka. Di tahap ini, kita harus bisa menuliskan semua struktur teks negosiasi. Kemudian, kerangka tadi dapat dibuat menjadi struktur negosiasi. Seperti yang tadi sudah dibahas, struktur teks negosiasi terdiri atas orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Setelah menyesuaikan kerangka dengan struktur, kamu tinggal mengembangkannya menjadi sebuah teks utuh. Nah, yang terakhir ini adalah contoh teks negosiasi. Penjual, selamat datang, silahkan duduk. Pembeli, terima kasih. Penjual, ada yang bisa saya bantu? Pembeli, saya ingin membeli laptop. Penjual, ingin laptop merek apa, Mbak? Pembeli, yang bagus itu merek apa ya, Mbak?
Penjual begini Mbak, kalau masalah bagus-bagus atau tidaknya itu relatif. Semua merek ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Tetapi sekarang yang paling laris itu adalah Acer Mbak. Pembeli, saya boleh lihat yang Acer itu enggak Mbak? Penjual, iya sebentar ya, saya ambil dulu barangnya Mbak. Pembeli, iya Mbak, terima kasih ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan kelebihannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.